Hai guys, ini tampilan contohnya aku ambil contoh pakai komputer ya. Kurang lebih sama yang di HP. Nah, kalau udah selesai nonton, jangan lupa klik jempol ke atas. Yang belum subscribe, klik subscribe. Lalu klik juga loncengnya. Lalu deskripsi itu ini loh guys, yang di bawahnya tulisan nama channel saya kan yang Special Journey ini. Di bawahnya ini ada tulisan lebih banyak. Nah, ini kodenya 01. Di judul juga ada kode 01. Tinggal kalian cari berapa, kan ada 01 sampai 35 ya. Gitu aja guys. Kalau masih bingung komen-komen aja di bawah, oke? Kalau kalian melihat 4 tanda seru merah ini, artinya PS2 kalian sudah metrik USB ya. Tapi itu nggak bisa jadi patokan kalau ternyata settingannya salah ya. 4 tanda seru merah ini juga bisa muncul kalau di flashdisk kalian tidak ada folder sistemnya ya. Dan sudah saya sertakan di deskripsi ya. Nah ini tekan segitiga dan bulat, ditahan ya. Lalu sambil nyalakan PS2 kalian. Seri tebal kepala 3, kepala 5 itu bisa ya pakai metrik ini. Slim kepala 7, kepala 9 bisa ya. Kalau tebal kepala 1 kayaknya cuma bisa MC boot ya, tapi ada yang bilang bisa metrik juga kok. Dengan mencet tombol tadi itu kita masuk ke setting metriknya ya. Ini tertulis versi 3.1N, itu artinya sudah support USB. Nah, ini bisa kita lihat di bagian boot mode yang bawah itu ada tulisan MASS. Artinya sudah bisa pakai flash disk. Kalau yang versinya masih di bawahnya ini belum ada pilihan mode MASS ya. Dan nama chipnya biasanya mode 25.0 ya. Contohnya kayak gini nih. Ini di Slim seri 9 ya. Chipnya dijamper-jamperkan kabel kayak gini ke beberapa komponen motherboard PS2-nya. Kembali ke menu setting, kalau misalkan kalian ada mengubah sesuatu, itu kalau sudah selesai pencet tombol start di sticknya ya, agar tersimpan. Setelah itu baru bisa di restart PS2-nya. MC boot sama metrik mana yang lebih baik? Kalau menurut saya ada kelebihannya sendiri-sendiri ya. Kalau tempat kalian jauh dari tukang servis atau kalian malas ke tukang servis dan kebutuhan kalian hanya lewat flash disk atau hard disk eksternal yang lewat USB, menurut saya sih tidak ada salahnya untuk memakai MC boot saja. Jadi kalau ada error-error, bisa kalian usahakan perbaiki sendiri tanpa membutuhkan kemampuan solder-menyolder ya. Dengan syarat optik kalian masih bisa membaca CD minimal CD atau DVD ulangs ya, atau punya pinjaman PS yang sudah metrik atau sudah MC boot yang ada menu ulangs-nya. Nah, ini menu tampilan awal ya, yang tanda seru 4 merah tadi itu, kalau udah ada folder sistemnya kayak gini menunya. Tapi nggak selalu kayak gini juga ya, karena menu ini bisa diubah-ubah. Nah, karena ini kebutuhannya untuk keperluan USB, saya munculkan menu-menu yang cocok untuk keperluan USB. Seperti tadi dari kiri OPL, PS2 ESDL, dua itu sama-sama untuk memainkan game dari USB ya. Lalu ada program ulang dan paling kanan untuk masuk ke browser atau membuka isi data memori card PS ya. Kalau udah masuk menu gamenya ya sama aja ya, mau pakai MC boot atau mau pakai metrik ya sama aja. Seperti biasa, kita akan tes singkat permainannya. Sebenarnya dari sini sama aja, tapi nggak masalah ya, kita tes singkat memainkan gamenya. Kalau misalkan udah kepepet ya kalian harus beli MC boot lagi, atau paling tidak bawa ke tukang servis itu kan install ulang atau nyervis MC bootnya itu nggak terlalu mahal, kecuali kalau memori kalian memang rusak. Tapi kalau misalkan chip matrik kalian yang bermasalah, itu pasti biayanya lebih tinggi ya, apalagi kalau harus ganti gitu. Jadi jangan dikira matrik itu nggak bisa rusak, matrik juga bisa rusak ya. Dan paling sering kejadian error MC boot dikarenakan ada file MC boot yang terhapus mungkin secara tidak sengaja oleh kalian. Untuk USB MC boot setting-setting banyak sudah disediakan di OPL-nya ya. Kalau misalkan metrik untuk setting-setting itu enaknya sudah dari metriknya. Misalkan TV-nya butuh disetting dengan PS-nya karena PS-nya keluar gambarnya hitam putih atau keder gitu. Perbedaan yang saya rasakan sih waktu itu saya pernah mendapat PS2 tebal yang murni belum ada chip metriknya ya. Lalu saya gunakan MC boot untuk menampilkan HD loader walaupun OPL juga, karena OPL kan juga bisa baca hard disk internal. Itu di dua PS yang berbeda daftar gamenya sering keluar tidak lengkap ya. Misalkan harusnya gamenya ada 50 hanya keluar 2, hanya keluar 1 atau bahkan tidak keluar sama sekali. Saya juga agak bingung
Padahal kalau di website luar kan memakai harddisk internal dengan menggunakan MC boot ya. Kapan-kapan kalau ada waktu akan saya coba lagi kalau dapat barang PS2 kaset yang belum dipasang chip. Jadi untuk sementara ini kesimpulan saya kalau PS2 kalian itu PS2 tebal kepala 3 atau kepala 5 dan ingin pasang harddisk internal, lebih baik pakai matrix saja. Atau slim kan juga bisa dikasih combo internal ya. Itu kayaknya pakai matrix aja deh. Dan kalau tidak yakin lebih baik pasang matrix ke tukang servis aja ya, karena saya sendiri udah pernah ngalami komponen ada yang rusak. Jadi ikuti terus ya channel ini seperti biasa bagi kalian yang nyari kode 01 sampai 35 ya, paham ya? Itu ada di bagian deskripsi, udah dijelaskan di awal video. Lalu minta tolong juga untuk subscribe-nya, jempol ke atas atau like, dan juga nonton video-videonya yang lain. Ya kebetulan saya ada sedikit pengetahuan tentang PS2 nih, saya kedepannya akan berbagi tentang PS2. Mungkin teman-teman ada yang pengen ngebeliin anaknya atau adiknya, ngasih hadiah gitu kan. Terus gimana caranya buat main, gampangnya kan, cari kaset udah susah dan mahal ya. Bisa pakai flash disk, nanti diajarin juga cara ngisinya gitu. Oke, kira-kira sekian, sampai ketemu di konten berikutnya. Thank you ya.